Baik, terima kasih ya. Jadi pertama saya jelaskan sedikit dulu ya, bahwa pada tahun 2003 yang lalu saya menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Papua. Ketua saya adalah John Tabo yang saat ini sudah menjadi gubernur di Papua Pegunungan. Dan kemudian Bapak dan Ibu, Anda semua tahu bahwa kami berjuang di kader di Golkar Papua. Lalu pemilihan legislatif tanggal 14 Februari 2024, kami Golkar Papua yang menang di Papua. Kami menang 10 kursi di DPR Provinsi Papua, kami menang di 5 kabupaten, dan 4 kabupaten kami menjadi wakil-wakil ketua. Nah, proses politik itu sudah berjalan, tetapi Bapak dan Ibu, kita ketahui bahwa ada proses di Mahkamah Konstitusi, lalu calon wakil gubernur Bapak BTM pada waktu itu dia tersandung karena masalah administrasi, lalu ada proses politik yang panjang, lalu kemudian ada proses di partai politik, di PDI Perjuangan, kemudian diputuskan bahwa saya mendampingi Bapak BTM sebagai calon wakil gubernur. Maka saya mendampingi Bapak BTM dengan kami dua punya tagline itu adalah BTM CK. Dan kemudian satu bulan sebelum pilkada tanggal 27 November yang lalu, saya berpikir begini, bahwa kami kader-kader Golkar Papua ini kan kami ada di DPD Provinsi Papua dan di kabupaten kota sebagai kader-kader partai politik. Nah, saya memperhatikan pada waktu itu, 1 bulan sebelum pilkada Papua, bahwa perahu Golkar yang kuning ini, bapak-bapak kita dari Dewan Pimpinan Pusat Golkar di Jakarta, mereka kasih orang lain. Mereka bukan kasih kepada kader Golkar di Papua. Dan saya memperhatikan bahwa perahu kuning kami ini dikasih kepada orang lain, tetapi orang lain itu di sebelah itu bukan kader partai politik. Nah, prinsip ini menjadi begitu penting karena pemerintah kita membangun ada hampir 18 partai politik di Indonesia untuk mengkader kader-kader partai politik sebagai pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga politik. Nah, saya lihat ada celah itu bahwa kami Golkar di Papua sudah menang, tetapi kemudian ada proses politik yang membuat teman-teman kader Golkar Papua ini kami merasa bagaimana ya. Nah, lalu